Lalu ini mereka jadikan hujah bagi mereka bahwa sungguhnya hari kiamat itu membabi takhyil, hanyalah khayal. Yani sudah pernah kita sebutkan bahwa nubuwah di kalangan orang filsafat itu adalah kuwatul hadats, pintar berpikir dan menghayal. Itu yang mereka katakan. Karena apa? Karena memang orang filsafat itu suka berkhayal tentang hakikat sesuatu. Maka dia mengatakan Muhammad itu pintar berkhayal. Ya, makanya seperti 100 tokoh mereka menempatkan Nabi Muhammad SAW nomor 1 bukan bukan dianggap sebagai nabi, tapi dianggap karena dia adalah orang yang paling pintar di dalam berpikir. Bukan karena mendapat wahyu. Wal khitab jumhuri. Jadi ini adalah untuk berbicara kepada orang-orang umum begitu. Supaya orang umum itu benar akhlaknya, baik tingkah lakunya, maka dikatakan ada surga, ada neraka, nanti ada macam-macam di akhirat. Nah ini kata mereka ini hanya sekedar untuk menakut-nakuti saja. Sudah hakikatnya nggak ada. Itu kata-kata orang filsafat. Itu keyakinan mereka. Takhyil kata mereka. Itu hanyalah khayalan. Wal Quran bayyana ma'adin nafsi indal maut. Al-Quran juga menjelaskan tentang kembalinya roh ketika mati. Ya kan, yang dimaksud di sini ketika di alam kubur bertemu lagi roh dengan jasad, tapi pertemuan roh dengan jasad di sini bukan seperti pertemuan roh nanti ketika dibangkit. Sudah perlu kita jelaskan. Wa ma'adul badani indal qiyamul kubra. Demikian pula kembalinya jasad ini dibangkit ketika terjadinya hari kiamat yang sebenarnya. Ini dijelaskan dalam banyak ayat. Wa haula yunkiruna qiyamah kubra. Mereka itu mengingkari siapa? Yaitu orang-orang ahli filsafat itu mengingkari tentang adanya hari kiamat. Wa yunkiruna ma'adil abdan. Mereka mengingkari tentang akan dibangkitnya manusia, badan manusia ini. Wa yaqulu may yaqul minhum, bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, ya, innahu lam yukhbir bi illa Muhammad. Kata mereka enggak ada yang bawa ajaran seperti itu kecuali Muhammad. Ya. Ala tariq takhyil, dalam bentuk sebagai perkhayalan saja. Wa hadza kadzibun, ini adalah kebohongan. Ya, bohong sekali. Ini kalau dikatakan takhyil atau dikatakan lainnya. Ya. Dan juga tidak Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa semata-mata. Para anbiya sebelumnya sudah menyuruh kepada beriman hari akhir. Demikian pula bahwa bukan takhyil, ya. Karena ini kenyataan yang akan dihadapi oleh seluruh umat manusia pada hari kiamat nanti. Yang mana berbagai hal yang mereka katakan takhyil itu terjadi kenyataan. Ya. Bukankah mereka telah mengambil ibrah apa yang telah dikatakan oleh para anbiya dengan mukjizat-mukjizat yang datang? Itu bukan takhyil. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW memberitakan sebelum beliau meninggal peristiwa-peristiwa setelah terjadi beliau. Terbukti ini bukan takhyil. Ini karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa inna qiyamatul kubra hiya ma'rufa 'indal anbiya. Nah, itu jawaban bahwa itu adalah bohong. Karena tentang adanya kiamat itu sudah dikenal di kalangan para anbiya sebelum Nabi Muhammad SAW. Min Adam ila Nuh, mulai dari Adam sampai Nuh, ila Ibrahim wa Musa wa Isa wa ghairihim alaihimussalam. Ya, baik mulai Adam sampai Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lain dari mereka. Wa qad akhbara Allah biha min hina uhbita Adam. Dan Allah SWT telah menceritakan ketika diturunkannya Adam ke bumi. Apa bunyi ayatnya? Yaitu qala habitu minha, qala habitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Turunlah kamu. Ihbitu. Kenapa dipakai ihbitu? Bukankah Adam dan Hawa saja yang turun? Kenapa bukan ihbito? Yang dimaksud ya ini ihbitu, iblis, Adam dan Hawa. Ba'dukum li ba'din adu. Kalian di dunia akan saling aduul lakum. Walakum fil ardi mustaqar. Kalian tinggal di dunia itu dan bagi kalian di bumi itu tempat tinggal. Wa mata'un ilahin, kesana sampai batas waktu yang tertentu. Ini menunjukkan akan berakhirnya dunia. Ila mata'un ilahin. Wa mata'un ilahin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Ya, di bumi itu kalian dihidupkan dan kemudian di bumi itu wa fiha tamutun, kemudian di bumi pula kalian dikuburkan, wa minha tukhrajun, dan kemudian kalian akan dikeluarkan lagi kembali dari bumi itu. Artinya hari
berbangkit. Wa malama qala iblis al-la'in pun beriman dengan hari akhirat. Bagaimana kira-kira? Ya. Lebih sesat lagi orang-orang falsafah daripada iblis. Ya, iblis saja mengakui kok adanya hari kiamat. Apa katanya? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia mohon tangguh, ya Allah, beri tangguhlah aku sampai hari dibangkitnya mereka. Itu manusia. Qala fa innaka minal munzarin. Allah katakan engkau diberi tangguh. Ya, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Iblis saja percaya ada hari kiamat. Ya. Wa amanuh, sekarang mulai tadi dari Adam, kemudian juga iblis, ya, percaya akan ada hari kiamat, ya. Kemudian bukan berarti iblis percaya di hari kiamat lalu dia sudah Islam, bukan itu maksudnya, jangan salah paham pula. Ya. Dia percaya pada hari kiamat karena dia percaya begitu, tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena dia enggan dan sombong, dan dia termasuk orang-orang yang sombong. Asba wastakbar wa kana, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Kemudian sebagaimana pula sebagian umat-umat yang tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW, walaupun dia beriman adanya hari berbangkit, beriman kepada Allah, dia tidak lagi dihitung sebagai mukmin karena dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Demikian pula iblis ini karena dia tidak mau mengikuti perintah Allah, kufurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini iblis beriman kepada hari akhirat, ya, tapi dia tidak mempersiapkan hari itu, tapi hanya dia tahu bahwa di akhirat dia akan masuk neraka, maka dia minta tangguh. Kemudian ada Nuh, dia berkata pada kaumnya, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah lah yang telah menghidupkan kalian dari bumi, ya. Tsumma yu'idukum fiha. Allah yang menumbuhkan kalian di bumi, kita ciptakan dari tanah, makanan kita juga dari tanah, ya, hidup pun di atas tanah. Kemudian akan dikembalikan lagi ke bumi, yaitu ketika mati. Wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian akan dikeluarkan kembali, ya, nanti pada hari berbangkit. Wa qala Ibrahim, demikian Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, berkata, walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin. Yaitu Allah, zat yang aku berharap bahwa ia mengampuni bagiku kesalahanku pada hari yaumiddin, pada hari kiamat. Ila akhir kisah. Ini panjang sekali, kalau kisah Ibrahim banyak sekali tentang hari kiamat ini. Kemudian waqala, dan juga Ibrahim berkata, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ini yang mana, ya Allah, ampunilah bagiku dan bagi kedua orang tuaku dan bagi orang-orang beriman pada hari apa? Ya, hari yauma yaqumul hisab, ketika hari berhisab itu hari kemudian. Wa qala rabbi arini kaifa tuhil mauta. Di antaranya Nabi Ibrahim juga beriman tentang ya hari kiamat, hari berbangkit itu. Ini wa qala rabbi arini kaifa tuhil, qala alam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ini karena dia beriman itu, dia meminta, ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang telah mati atau manusia yang telah mati. Wa amma Musa, adapun Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tatkala dia berkata setelah Allah menyelamatkannya, ini lamma najahu, ini dari kejar Fir'aun, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Kata Allah kepada Nabi Musa, sungguhnya hari kiamat itu akan datang, ya, atiyatun. Ini aku menyembunyikannya kalian di 70 nafsin bima tas'a, untuk dibalai setiap jiwa dengan apa yang telah diusahakannya. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka jangan engkau dihalangi darinya oleh orang-orang yang tidak beriman. Ini mempengaruhi engkau untuk tidak beriman dengan hari kiamat. Jangan engkau dihalangi oleh orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat itu dan mengikuti hawa nafsunya, fatarda. Ya, apabila engkau mengikuti, nanti engkau akan binasa atau celaka. Bal mu'minu ali fir'aun kana ya'lamul ma'ad. Demikian pula ini dari pengikut Fir'aun yang beriman dengan Nabi Musa pun mengetahui tentang adanya hari
berbangkit. Wa inna ma amana bi Musa, yang sungguhnya mereka itu beriman dengan Musa. Qala ta'ala hikayatan anhu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkataan yakni kaum Fir'aun yang beriman dengan Musa itu, wa ya qaumi inni akhafu 'alaikum yaumat tanad. Wahai kaumku, sungguhnya aku takut di atas kalian ini pada hari tanad, yaitu hari kiamat. Dinamakan hari tanad kenapa? Yang kelas 4 sudah belajar beriman dengan hari kiamat. Min asma' yaumil qiyamah yaumat tanad. Kenapa yaumat tanad? Karena pada hari itu yunada kula insan bi amali. Kemudian juga saling memanggil antara penduduk surga dengan neraka. Sebenarnya surat Al-A'raf, wa ada ashabul jannati ashaban nari hal wajadtum ma'adarukum. Kemudian wa ada ashabun nari ashabul jannati an afidu alai minal ma'. Wa ada ashabul a'rafi. Disebutlah yaumat tanad. Karena pada hari itu saling memanggil. Dan juga tanad karena pada itu seperti panggilan orang-orang ahli neraka. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Jadi semuanya berteriak memanggil saat itu, ya wailatani lam attakhidh fulanan khalila. Ini apa ini? Berteriak memanggil karena menyesali sekali kehidupannya. Yang tadi katanya, hai Malik, lebih baik mintakanlah kepada Tuhanmu kami ini mati sajalah. Ya matikan saja kami. Ya, kemudian ada lagi yang minta ya wailatani lam attakhidh fulanan khalila. Ya, masing-masing nanti akan saling memanggil-manggil. Demikian pula orang-orang yang disesatkan. Sebenarnya surah Al-Baqarah ini wa min nasi may yattakhidhu min dunillahi andana yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idza yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Kemudian wa anna sidul ittabarra alladzina tu'minu min alladzina tabau. Ini ketika itu saling mutabarra. Bahkan orang-orang kafir, ya Allah, mana orang-orang yang bisa kami dunia untuk saya injak-injak sekarang ini di akhirat. Apalagi di akhirat injak-injak. Di dunia diinjak-injak nggak apa-apa. Di akhirat nggak ada lagi cerita. Maka Allah sebutkan, kalian sama-sama di neraka. Kata, itu mereka minta kepada Allah, mereka yang telah menyesatkan kami. Lalu kata mereka jawab yang ukhra ini, kita sama-sama sekarang. Pada wae sama-sama di neraka. Jangan marah-marah lah di sini mas. Jadi begitu disamakan yaumut tanad karena pada hari itu manusia pun ya saling bermanggil, saling berteriak dan seterusnya. Ya, disebutlah yaumut tanad. Yauma tuwalluna mudbirina malakum minallahi min asim. Yaitu pada hari itu kalian berpaling ya, belakang punggung kalian berlarian, tetapi pada hari itu kalian tidak memiliki satu pun pembela dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Barang siapa yang disesatkan Allah, dia tidak akan memiliki seorang pun yang mampu menunjukinya. Ila qouli ta'ala, ya qaumi inna hadhil hayatud dunya mata'. Ya, yang mana ketika itu Nabi memanggil, hai kaumku, sungguhnya hidup dunia ini hanyalah perhiasan. Wa innal akhirata lahiya darul qarar. Dalam ayat lain, wa innal akhirata lahiyatul hayawan. Yang benar-benar kehidupan yang sebenarnya. Kata para nabi ini memanggil, wahai kaumku, sungguhnya kehidupan ini hanyalah mata, perhiasan, yaitu kesenangan sementara. Dan kehidupan akhirat, sungguh kehidupan akhirat adalah kehidupan al-qarar. Qarar itu maksudnya apa? Kehidupan yang kekal, abadi. Ila qauli ta'ala, adkhilu ala fir'aun asyadal adab. Ini jelas. Ini pada hari kiamat, yaumul qiyamati, Allah sebutkan pada hari kiamat nanti para pengikut Firaun akan dimasukkan ke azab yang lebih keras lagi. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya apa? Hari kiamat. Wa qala Musa, "Waqtub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik." Waqtub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Sebenarnya Musa juga mengatakan, ya Allah, setelah dia kembali dari mikot Rabbnya, mendapati kaum menyembah Ijil, kemudian marah kepada Harun.